Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menerjemahkan teks dalam suatu animasi yang formatnya adalah Flash. Untuk menerjemahkan teks dalam suatu animasi, kita bisa memanfaatkan aplikasi yang bersifat free yang namanya adalah JPEG Decompiler. JPEG Decompiler ini bisa di-download, nanti dapat diakses di deskripsi video ini. Itu adalah aplikasinya. Kemudian sampel yang akan kita gunakan, yang akan kita terjemahkan beberapa teksnya saja, itu linknya seperti ini. Ini juga sama, ini nanti akan bisa diakses di deskripsi. Demikian pula aplikasi yang biasanya dibutuhkan untuk menjalankan suatu animasi di dalam aplikasi JPEG Decompiler ini juga tersedia. Ini adalah Flash Player 32. Flash Player 32 ya. Ini linknya sekali lagi sudah ada di deskripsi video ini. Nah, sekarang untuk mendownloadnya silakan di copy ini. Jadi yang di deskripsi itu di copy. Kita copy, kemudian kita buka browser apapun yang kita pakai. Di sini dicontohkan adalah browser Chrome, Google Chrome. Oke, jadi hasil kopian tadi kita kopikan di sini. Nanti setelah dibuka, kita tinggal klik ini. Ini filenya, file eksekusi untuk Windows berapapun ini, tinggal diklik, nanti akan terdownload otomatis dan bisa diinstal. Kemudian file kedua adalah file sampel. Kebetulan ini yang kita pakai adalah sampel suatu animasi PH yang di dalamnya mengandung teks berbahasa Inggris yang akan kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Oke, jadi sama, ini di copy ya. Ini kita copy, kemudian kita buka di browser yang kita gunakan. Nah, ini langsung di Ctrl V gitu ya. Ctrl V atau yang ini. Ini kalau ini langsung download nanti. Langsung membuka dan download. Oke, ini saya lakukan. Nah, ini sudah terdownload. Jika ada pesan seperti ini, karena ini adalah file SW dan file ini oleh Chrome dianggap sebagai sesuatu yang berbahaya, walaupun kita tahu ini tidak berbahaya. Silakan klik tetap download. Oke, karena filenya nggak besar, maka sebentar saja sudah terdownload. Pastikan kita tahu posisi file yang barusan kita download. Tinggal klik di sini, baru kita tampilkan di dalam folder. Nanti akan dibuka file Explorer-nya. Nah, ini filenya sudah terdownload. Kemudian file berikutnya itu adalah file yang merupakan pendukung agar animasi SWF itu ketika dibuka di JPEG Decompiler bisa berjalan dengan baik. Ini kita copy ya, kita copy, kemudian kita buka di sini. Jadi kita tinggal Ctrl V atau yang di bawah ini tekan, ditempel dan buka FB bla 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 ini ya. Tinggal klik, kemudian enter, nanti akan terdownload filenya. Itu sama, pastikan bahwa kita tahu posisinya di mana gitu ya. Karena di komputer yang saya gunakan ini sudah ada, saya tidak akan lakukan download, tapi prinsipnya sama dengan yang file ini tadi. Oke, selanjutnya dilakukan instalasi. Instalasinya seperti biasa untuk aplikasi yang bersifat eksekusi itu, kita tinggal klik saja filenya, file hasil downloadan. Kalau di sini saya kebetulan sudah saya install dan sudah saya pindah, jadi tempatnya sudah saya pindah ke, nah ini ya, ini filenya, file eksekusinya ini ya, file eksekusinya ini tinggal double klik saja maka langsung terinstall. Tinggal mengikuti petunjuk yang ada. Biasanya untuk install yang seperti ini nggak jauh dari kata-kata next, oke, yes, hanya itu biasanya kalau tidak menghadapi suatu masalah. Oke, kalau sudah terinstall, jadi kalau ini sudah terinstall, file JPEG-nya tadi itu tinggal diklik di sini. Ya, seperti biasa, klik start, kemudian kita cari JPEG di compilernya. Oke, nah ini JPEG Free Flash Decompiler. Jadi sebenarnya aplikasi ini bukan hanya sekedar menerjemahkan teks, mengganti teks, tapi bisa mengganti semua konten dalam suatu animasi. Tetapi kali ini kita akan mencoba menerjemahkan teksnya saja, karena dibutuhkan kemampuan lebih untuk bisa mengubah konten secara keseluruhan dari suatu animasi. Kita klik ini untuk membukanya, kali saja, tunggu beberapa saat hingga semuanya terload dengan baik. Agak lama memang membukanya.
pertama kali membuka itu seperti ini. Kemudian sebelum melakukan editing file animasi, kita perlu lakukan setting dulu nih. Yang kita setting itu adalah tempat di mana file yang kita download tadi, file yang ketiga ini ya, file yang ketiga ini kita taruh di mana tadi waktu kita download, itu nanti kita arahkan ke sana. Oke. Jadi kita klik setting ini untuk memastikan pathnya ya, memastikan tempat untuk menjalankan animasi pakai apa. Jadi tadi dari sini, dari file, kemudian kita alihkan ke menu setting dan kita pindah ke advanced setting, klik di sini. Oke. Secara standar ini nggak usah diubah-ubah, nggak masalah. Sekarang kita pindahkan ke path. Nanti kalau ada animasi yang kita buka, dia akan menggunakan aplikasi yang mendukung untuk flash tadi. Kita klik di sini. Nah, kebetulan hasil downloadan tadi sudah saya pindahkan di dalam folder D. Folder D ya, ini tempatnya di mana begitu. Cari saja folder D. Biasanya kalau nggak di folder D, di folder C, biasanya di tempat download gitu ya. Kalau kebetulan saya pindahkan di D. Nah, file itu di D, kemudian ini di download, di tempat saya di download ya. Kemudian di dalam program tadi. Kita cari ke bawah saja ini. Nah, ini Flash Player ini yang kita maksud. Oke. Biasanya kalau downloadnya pakai IDM, kita bisa langsung klik kanan di IDM itu, kemudian kita pastikan oh tempatnya di sini gitu. Nah, ini coba kita cek di IDM yang sudah digunakan, di situ biasanya akan lebih mudah diketahui. Nah, ini dia ya. Ini file yang tadi. Ini kebetulan saya download pakai IDM. Jadi kalau pengen tahu tempatnya di mana, tinggal klik kanan. Kemudian kita klik property. Nah, ini yang kita salin. Ini kita salin, kita copy ya. Kemudian kita tutup saja, klik OK. Kembali ke JPEG, baru kita tempel di sini. Oke. Kalau sudah seperti itu, kita tinggal klik OK. Nah, sekarang kita buka file yang akan kita terjemahkan teks-teks di dalamnya. Tapi tidak semua kita terjemahkan, hanya beberapa saja, sekedar untuk contoh. Silakan dicoba sendiri ya. Oke, sekarang kita cari filenya tadi. Kita cari filenya yang PH tadi. Kalau misalnya tidak tahu kepastiannya di mana gitu ya, kita cek dulu di Explorer tadi ya. Tapi di sini sudah kelihatan ini file hasil downloadan tadi. Kemudian kita klik Open. Oke. Nah, sekarang ini nggak ada apa-apa. Secara standar setelah dibuka suatu file akan begini. Tapi begitu kita klik di sini, nah ini akan muncul. Nah, ini kan suatu animasi. Seandainya ini kita jalankan, ya, maka animasinya akan menunjukkan perubahan-perubahan. Semuanya fungsi tombol dan sebagainya kalau memang tersedia ya biasanya jalan gitu ya. Kalau mau mencoba menjalankan, klik di sini. Ini berarti jalannya pakai flash tadi. Oke, ini adalah contoh akan kita terjemahkan. Ini nggak usah diotak-atik, ini hanya sekedar untuk playernya untuk melihat. Kalaupun tidak melihat di klik dengan cara run, kita juga bisa pakai yang ini saja. Nanti kita bisa coba-coba semua yang ada di sini. Oke, sekarang bagaimana cara menerjemahkannya? Di file animasi ini ada beberapa komponen. Nah, yang akan kita otak-atik itu adalah di bagian folder text di sini. Nah, di sini ada define text sama define edit text. Nah, yang biasanya bisa diotak-atik itu adalah di bagian define text. Nah, seperti ini. Ini bisa kita ubah. Tapi yang di ini nggak bisa diotak-atik. Jadi ini berubah suatu kode yang digunakan untuk menjalankan animasi yang terkait dengan teks-teks tersebut. Gitu. Nah, bagian manakah yang bisa diedit? Bagian yang bisa diedit itu adalah bagian ini. Cara mengeditnya adalah dengan klik di sini. Kemudian kita pilih tombol edit di bawah. Diklik saja ini. Ini kan tulisannya asam dan basa. Kemudian skala pH. Kita terjemahkan begitu nanti ya. Kita klik edit. Oke, setelah itu di sini kita klik, baru kita bisa mulai pengetikannya. Jangan sampai hilang tanda-tanda yang ada ini, kode-kode ini, kayak ini kurung siku, tutup kurung siku tuh ya. Ini kita terjemahkan, ini asam dan basah. Oke, ini kita edit, asam dan basah. Yang lainnya jangan diubah, biarkan saja. Yang ini kita perbaiki menjadi skala pH.
Kalau sudah selesai, ini belum ada perubahan sebelum kita klik save. Sekarang kita klik save ya. Oke, ini sudah berubah. Nah, untuk melihat perubahannya, sebenarnya kita bisa klik run. Tapi sementara ini nggak usah diklik run, kita langsung save saja dulu melihat perubahannya. Oke ya, kemudian kita klik bagian atas. Ini sudah berubah ya. Berarti ini sudah berhasil menerjemahkan bagian ini. Sekarang kita akan menerjemahkan bagian yang lain. Caranya sama persis, tidak berubah. Misalnya kita cari ini, hydrogen ion concentration. Nah, caranya gimana? Klik, cari di sini. Jadi semuanya kita cari sampai muncul tulisan tadi. Oke, ini ya tulisannya hydrogen ion concentration. Nah, ini sama untuk mengeditnya, kita bisa klik di situ kemudian pilih edit. Oke, ini kalau diterjemahkan menjadi konsentrasi ion hidrogen. Itu ya. Konsentrasi ion hidrogen. Jangan ditambahi, biarkan apa adanya secukupnya. Setelah selesai kita klik save. Oke, sudah berubah ya. Nah, sekarang lihat efek semuanya secara keseluruhan. Kita baru mengubah dua teks. Nah, ini sudah jadi. Satu lagi saya tambahi saja ini tulisan strong acid. Nih, kita edit, kemudian kita klik di sini, kita gantikan kalau sudah selesai kita klik save, biarkan saja sementara biar nggak berulang-ulang save lagi, kita ganti ke yang lain saja dulu. Oke, sementara itu saja dulu ya. Sekarang boleh disimpan, ini tadi sudah disimpan, sekarang kita klik save. Terus kita jalankan dari sini. Nah, ini ada tulisan asam kuat, asam lemah. Nah, yang ini yang belum kita terjemahkan ya. Basa lemah, netral, sama basa kuatnya belum kita terjemahkan. Nah, kalau sudah selesai, kalau semuanya sudah selesai, dianggap sudah selesai lah yang ini, kita pastikan saja kita klik save sekali lagi. Kemudian kita tutup, ini sudah selesai kan, kita tutup, kemudian kita coba jalankan yang tadi kita download, yang sudah kita ubah, ini tadi ya, yang tadi kita sudah ubah. Sekarang ini saya jalankan, kebetulan saya menggunakan Swift Player ini standalone, aplikasi standalone untuk membuka animasi. Nah, ini sudah jalan yang ini. Jalankan saja. Nah, yang belum diterjemahkan tentu belum berubah. Kita kan hanya menerjemahkan berapa saja untuk sekedar contoh saja gitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita mau lihat ini untuk apa sih tombol next, ini ada keterangan-keterangan yang ada di situ. Nah, ini reaksinya. Kemudian reaksi HCl itu ketika diubah ini ya. Ternyata menunjukkan perubahan konsentrasi ion H+ sampai nilainya kecil, kemudian semakin kecil dan seterusnya, sehingga menunjukkan bahwa dia bersifat basah. Hanya itu aja tuh secara kimia. Oke, selesai sampai di sini. Sampai jumpa pada tutorial info lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.